Jadi pabrik tekstil ganti ya Pak? Ya ganti saja, ngapain? Lebih baik kedelai kan 1,1 miliar pangsa pasarnya. Wah, duit gede ya Pak? Ya, duit kan. Daripada dibelikan ke Amerika, mendingan beli di lokal kan. Iya, terima kasih. Nah ini Pak Musab, Ya, Pak. ini responnya sangat baik sekali itu Pak. Ini ya perlu dikenalkan, mungkin Pak Des Sudrajat akan kenal kepada kawan-kawannya untuk industri yang belum jalan, bisa di itu. Nanti Bu Kikit juga banyak temannya tuh. Bu Kikit sama kawan kita di Bandung itu boleh katakan semua pabrik-pabrik tuh kenal sama dia, sama Bu Kikit. Nanti juga pabrik-pabrik yang ada lahan lebih, itu bisa ditanamkan juga. Ya demikian Pak Bu Kikit ya. Ya, silakan Pak Musab, kita lanjutin Pak, silakan. Untuk pertanyaannya Pak Ade, sebenarnya dengan sistem ini kita bisa menanam 250 sampai 300 jenis tanaman. Cuman terkait kedelai sebenarnya bisa saja, cuman kita masih melihat harga jualnya yang kalau kedelai itu kan sudah tanaman komoditi di mana untuk skala yang sekarang itu untuk harga jualnya masih belum bisa kompetitif. Tapi kedepannya mungkin kita kalau misalnya fokus untuk ada R&D di khusus komoditas tersebut pasti bisa. Cuman untuk yang tanaman high kalori, padat kalori lainnya yang bisa mulai diimplementasikan sekarang itu di bibit kentang. Jadi kita kalau di kentang, industri kentang itu kita ada punya isu di mana bibitnya membawa penyakit, di mana kalau sudah ditanam di tanah oleh petani itu ketahuannya pas sudah panen. Jadi pas sudah panen itu baru ketahuan, oh ternyata dia nggak produktif, dia kualitasnya jelek sekali. Jadi ada resource yang terbuang, cost yang terbuang di situ. Nah, untuk memproduksi, untuk mengatasi masalah tersebut dengan teknologi ini kita bisa memproduksi khusus ke bibit kentang tersebut sampai ukuran G0. Nah, kita dengan sistem ini kita bisa menjamin mengkontrol 100% kalau kualitas bibit kentang tersebut bakal 100% bebas dari penyakit dan kualitasnya yang terbaik. Bahkan kita bisa menyesuaikan mengengineer lingkungannya gimana, contohnya misalnya kalau kita pengen bibitnya itu kualitasnya seperti sama yang di Belgia atau di Belanda, itu kita bisa adjust dari bibitnya sehingga pas sudah ukuran G0 itu ditanam di tanah oleh petani itu kualitasnya bisa terjamin dan bebas dari resiko-resiko penyakit dan lain sebagainya. Ya, luar biasa sekali. Ya, inilah pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru ini apa itu cocok dengan biaya produksi dari rumah dengan yang biasa tradisional, itu kira-kira Pak Musab itu cost-nya gimana perbandingannya Pak? Ya, untuk cost-nya sendiri untuk saat ini khusus tanaman-tanaman selada premium seperti kale dan romaine, kita fokus kedua tanaman ini karena kita untuk go to market strateginya kita membuat brand salad bar sendiri di mana 100% base sayurannya dari farming kita itu salad barnya namanya Relief Salad Bar. Nah, itu kita cost-nya sudah di bawah 20.000 untuk per kilonya. Jadi itu sudah kompetitif untuk di compare dengan tanaman-tanaman hidroponik pasaran. Ya. Dan itu dua jenis tanaman itu yang kebetulan day to maturity-nya atau umur tanam sampai panennya itu yang paling lama, di mana cost paling tinggi segitu. Jadi kalau kita misalnya fokus ke tanaman-tanaman yang leafy greens, baby leaf seperti itu, otomatis cost-nya akan jauh lebih kecil. Ya, terima kasih Pak Musab setelah memberikan penjelasan yang banyak orang yang baru pertama kali yang tahu gitu. Terima kasih Pak ya kemasukannya. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya. Pak Sarwono terima kasih nih sudah dikenalkan teman-teman sahabat Bapak yang begitu luar biasa, yang seharusnya Pak Musab itu harus ke Singapura tapi ya karena kena COVID-19 jadi ada di Jakarta, maka itu kita punya bersyukur kita bisa ketemu Bapak Pak Musab.
Terima kasih nih, luar biasa kita bisa memberikan masukan kepada kawan-kawan kami di sini. Demikian juga nih teman-temannya Pak Sarwono itu luar biasa semua, Pak. Ya. Oke, Pak, silakan yang teruskan Pak Edi. Saya mau tanya sama Pak Musab sekali lagi ya. Silakan. Jadi gini Pak Musab, ini setahu saya kita punya negara itu import bibit kentang itu banyak sekali Pak. Dengan sistem punya Bapak ini, Bapak bisa membuat bibit kentang dengan skala lab itu Pak. Saya kira itu juga bisa mengurangi kita punya devisa yang keluar Pak. Karena saya 10 tahun lalu saya pernah ke ini Pak, ke Puncak Pak ya. Itu ada satu pabrik Korea Pak. Dia bikin bibit kentang Pak, khusus. Jadi khusus bikin bibit kentang. Jadi bibit kentang ini betul-betul kami itu Indonesia import total dari Australia Pak. Besar sekali jumlahnya. Ya. Masih kurang. Jadi dengan teknologi ini saya pikir hanya bisa orang Korea yang bikin, ternyata orang Indonesia udah bisa bikin nih Pak Musab. Ya, luar biasa. Saya kira fokusnya ke bibit kentang, saya kira bagus sekali Pak Musab. Ya. Ya Pak, betul Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin Pak Edi, apalagi yang kita bisa share kepada kawan-kawan. Jadi kalau yang saya tadi bicara soal hidroponik Pak, saya lebih cenderung banyak yang mengajukan pertanyaan karena saya punya presentasi sudah selesai, begitu simpel, cuman banyak yang tidak mengerti bisa mengajukan pertanyaan. Iya. Kita istirahat sebentar, kita lanjutkan iklan kita. Silakan. Ya. Oke. Kita lanjut karena waktu sudah jam 8, kita sekarang tanya jawab. Silakan para pendengar inti di seluruh Indonesia, ada pertanyaan, ada apa-apa, bisa kita tanya sekarang kepada narasumber atau narasangka supaya bisa pertanyaan ini bisa dengan sempurna dan bisa memuaskan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir acara ini. Terima kasih juga sudah hadir Pak Sugianto, Bu Elis, Bu Kikit, ya, Pak Herman Kasih, ya sudah hadir di sini, Indarto, terus Pak siapa itu, banyak lagi kawan-kawan, ya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Kita pertanyaan coba dari siapa? Kita mulai coba. Ya. Dari tuh. Ada. Dari siapa nih? Dari Purnama Musab. Sari. Ya. Pak Musab, kalau hitung-hitungan biaya, cocok tanam dalam ruangan dibandingkan dengan cara yang lebih tradisional, masih menggunakan matahari, secara ekonomis apa nggak lebih mahal? Itu pertanyaan. Nanti Pak Musab akan jawab. Terus ada apa lagi? Coba pertanyaan dari siapa?
Pak Asrul. Pertanyaan untuk Pak Musab juga, waduh banyak sekali Pak Musab pertanyaannya. Apakah sistem tanam dalam ruang yang di-endorse tersebut juga memanfaatkan sampah organik? Ya, itu. Terus mari Pak siapa tuh Pak tadi tuh Pak Bahar, Pak Bahar sama Bahar. Pak Bahar. Pak Bahar mana? Ya, Pak Bahar. Selamat malam, mohon maaf saya tidak dapat ingat ya pertanyaannya apa. Terus apalagi pertanyaan apalagi coba? Terus ada Pak Yahya di sini, Pak Yahya Sunario. Iya, Pak Yahya. Pak Sonson, berat tapi tantangan lu. Bukan saya Pak yang dari Jerman, hahaha. Kayak gini Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya sudah bergabung di sini. Terus ada siapa lagi? Dari Pak Ade Sudrajat, apa ini? Ketergantungan pada kedelai begitu besar, apa mungkin tanaman subtropik bisa tumbuh baik di produktif dengan cara ini? Yaitu ke Pak tadi ke Pak Musab ya. Ya, terus apalagi pertanyaannya? Ya. Tapi semua pertanyaan Pak Musab nih, semua konsentrasi luar biasa Pak. Hari ini jadi bintang, Bapak jadi bintang. Silakan Pak jawaban tadi itu Pak. Oh ya baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk yang pertama dari sisi ekonomisnya ya. Jadi memang betul, jadi untuk biaya terutama listriknya sendiri itu jauh lebih tinggi. Cuman kalau kita lihat dari produktivitasnya itu akan menutupi biaya produksi tersebut. Jadi ini dari tadi mungkin yang pertama itu karena bisa di scale up secara vertikal dan growth waktu tumbuhnya sendiri itu jauh lebih cepat, jadi bisa separuh dari yang konvensional. Karena kalau di luar itu kan yang efektif mataharinya itu paling terkena dalam sehari itu cuma 3-4 jam aja. Cuman karena kita bisa fully control untuk terus kontrol dan cahayanya itu lebih intensif dan lebih banyak atau panjang waktunya, jadi kita bisa growth-nya itu bisa lebih dari separuhnya. Tanaman yang biasanya memerlukan waktu 50-70 hari itu bisa kita tanam dengan waktu 25-30 hari seperti itu. Jadi hampir separuhnya. Jadi dari produktivitasnya sendiri itu bisa nanti hasil jualnya menutupi biaya yang lebih tinggi. Terus tadi pertanyaan keduanya itu apa tadi ya Pak? Mohon maaf. Ada pertanyaan untuk Pak Edi. Tadi apa ya? Tadi tadi apa ya? Tadi pertanyaan yang kedua. Kebetulan ini apa namanya? Sistem tanah dalam ruang itu Pak. Ya. Yang dari pertanyaan Pak Asnul. Apakah sistem tanam dalam ruang yang di-endorse tersebut juga memanfaatkan sampah organik? Oh ya. Ya untuk sampah organik tentu bisa ya digunakan sebagai pupuk selama itu bentuknya cair. Cuman untuk efektivitasnya sendiri nanti bisa diuji lebih lanjut. Cuman itu nggak masalah. Kita juga udah pernah nyoba juga pupuk organik yang cair dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Saya berkomentar, ketahanan pangan Indonesia ini masih belum tahan ternyata. Ketahanan pangan tapi belum tahan. Jadi memang benar harus dimulai dari kita sendiri, dari rumah atau yang mempunyai pekarangan, halaman, itu juga bisa kita berdayakan. Kalau lahan-lahan kosong, terutama sekarang pabrik-pabrik Pak.